bertemu dengan Presiden FIFA di Doha, Qatar. Ada sejumlah hal yang mereka perbincangkan, dan saat sebelumnya Erick Thohir juga menyampaikan bahwa kedatangan ataupun keberangkatan Erick Thohir ke Doha, Qatar untuk bertemu dengan Presiden FIFA untuk bernegosiasi untuk mencari solusi soal pelaksanaan Piala Dunia U20 ini, saudara. Dan hasilnya juga telah disampaikan oleh FIFA, yaitu menghapus Indonesia sebagai tuan rumah FIFA, tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dan kalau kita lihat, saudara, terkait dengan langkah yang diambil oleh FIFA ini, memang kita juga akan, tadi juga telah disampaikan bahwa jika nantinya akan ada sejumlah sanksi yang diberikan oleh FIFA terhadap Indonesia, tadi juga telah disebutkan ataupun informasi yang kami dapatkan bahwa ada beberapa sanksi yang kemungkinan akan diberikan oleh kepada Indonesia, yaitu dilarang mengikuti sejumlah kegiatan FIFA, kemudian juga Indonesia juga kemungkinan tidak punya kesempatan untuk menjadi tuan rumah turnamen olahraga, dan dicoret dari kandidat tuan rumah Piala Dunia di 2034 maupun Olimpiade, saudara. Ini adalah sejumlah kemungkinan dari sanksi yang nantinya akan diberikan FIFA pasca Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, saudara. Dan melalui pernyataan tertulisnya, saudara, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa saya sudah berjuang maksimal setelah menyampaikan surat dari Presiden Joko Widodo dan berbicara panjang dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Kita harus menerima keputusan FIFA yang membatalkan penyelenggaraan event yang kita sama-sama nantikan tersebut. Ini adalah keterangan yang disampaikan oleh Erick Thohir pasca pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, saudara. Semoga masih bisa diperjuangkan untuk menjadi. Sekali lagi kami informasikan, saudara, FIFA resmi menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal ini menyusul pertemuan hari ini antara Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Ketua PSSI Erick Thohir. FIFA akhirnya memutuskan untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 ini, saudara. Tuan rumah baru akan diumumkan segera mungkin, dan tanggal turnamennya hingga saat ini memang tidak berubah, saudara. Kemudian yang juga disampaikan oleh FIFA terkait dengan potensi sanksi terhadap PSSI juga nanti akan diputuskan dalam tahapan selanjutnya. Dalam rilis resmi dari FIFA juga menyatakan bahwa yang ingin disampaikan bahwa FIFA masih tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI, bekerja sama erat dan juga memberikan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola tanah air, saudara. Dan yang juga menjadi pertanyaan bersama adalah pasca Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini, lantas bagaimana dengan nasib timnas U20 yang telah bersiap untuk berlaga di Piala Dunia U20 ini, saudara. Breaking News Kompas TV akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini.
FIFA mencabut Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Seperti apa kelanjutannya ataupun nasib sepak bola Indonesia dan juga nasib Indonesia? Kita telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum PSSI, Bang Zainuddin Amali yang telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam. Bang Zainuddin, ini melihat akhirnya FIFA mengambil keputusan Indonesia batal begitu jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ini apa yang menjadi pertimbangan mendasar? Apakah salah satunya reaksi dari sejumlah kepala daerah yang menolak timnas Israel? Iyalah, FIFA kan pasti mengikuti dinamika dalam negeri, pro kontra terhadap kehadiran salah satu peserta yang sudah lolos kualifikasi. Itu diperhatikan oleh FIFA. Nah, kemudian tentu yang menjadi akhirnya keputusan ini pada saat sudah mau dilakukan drawing yang rencananya tanggal 31, kemudian tempat pelaksanaannya itu pimpinan daerahnya menolak. Nah, ini kan sampai ke FIFA. Akhirnya FIFA memutuskan berarti ini Indonesia tidak sesuai dengan komitmen awal pada saat bidding. Oke, berarti sebelumnya Indonesia komitmennya memang sudah siap ya menerima semua peserta Piala Dunia U20 ini ya, termasuk Israel ya. Awalnya sudah berkomitmen seperti itu ya, Bang Zainuddin. Tidak disebutkan spesifik seperti itu, tetapi kita itu ada government guarantee. Okay. Yang tanda tangani oleh menteri-menteri dan Pak Kapolri. Kemudian ada host city agreement yang ditandatangani oleh para kepala-kepala daerah di 6 provinsi yang menjadi tempat pelaksanaan FIFA Under-20 World Cup tahun 2021 awalnya. Kemudian karena pandemi berubah menjadi 2022. Nah, itu. Jadi itu yang dilihat oleh FIFA kan, kalau kita nggak ada government guarantee, nggak ada host city agreement, nggak ada surat Bapak Presiden ketika itu, bukan kita yang dimenangkan. Kan ada Brazil, ada Peru. Baik. Jadi kita dimenangkan karena kita menggaranti, kita ikut bidding. Oke. Kemudian dalam keterangan persnya juga disampaikan bahwa terkait dengan potensi sanksi terhadap PSSI ini akan diputuskan dalam tahap selanjutnya. Menurut Anda sendiri, sanksi yang nantinya akan diberikan seperti apa? Ya, saya sih berharapnya tidak ada sanksi ya. Artinya dengan dicabutnya ketuan rumahan kita untuk U20 itu sudah berat buat kita. Apalagi ditambah lagi dengan sanksi. Ini lebih berat lagi, karena kan kita pernah di-ban tahun 2015-an. Kita pernah rasakan bagaimana akibat dari sanksi FIFA itu. Kita tidak bisa bertanding di semua level. Bertanding di level dunia nggak bisa, Asia nggak bisa, kemudian ASEAN nggak bisa, FIFA Matchday seperti yang kemarin juga nggak bisa, negara lain datang ke sini juga nggak bisa. Itu kan hal-hal yang akan kita terima. Saya nggak tahu. Ini potensi sanksi yang diberikan oleh FIFA ya, dan saat ini memang Ketua PSSI Erick Thohir tengah melobi sehingga sanksi yang diberikan jangan terlalu berat begitu ya pasca Indonesia dibatalkan jadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini ya, Bang ya. Ya, itu yang kita harapkan, karena dengan dibatalkan saja kita sudah sedih dan kecewanya luar biasa, apalagi kalau ditambah dengan sanksi lagi. Tapi ada harapan ya di situ kan, atas lobbynya Pak Erick, Pak Ketua Umum, bahwa FIFA masih berusaha untuk mendampingi Indonesia. Kan ada di dalam suratnya itu kan. Bang Zainuddin, kemudian nasib timnas U20 yang nantinya juga akan berlaga di Piala Dunia U20 sendiri seperti apa, Bang? Nah, itu juga saya belum tahu seperti apa. Semalam pada saat mereka ketemu dengan Ketua Umum, karena mereka tahu Ketua Umum Pak Erick Thohir itu akan berangkat menemui FIFA, itu di Stadion Patriot Bekasi mereka berkumpul. Dan ada yang sedih sambil nangis, Pak, ini kesempatan kami sudah berlatih. Nah, lihat di gambar itu sih
sedang ngomong gitu. Kami sudah berlatih, kami sedang mempersiapkan masa depan kami. Tetapi kalau tidak jadi, maka ya mereka menyampaikan ya kami sangat sedih, dan harapan dan impian setiap pemain sepak bola itu kan main di Piala Dunia. Berarti meskipun batal jadi tuan rumah Indonesia ini, tapi masih ada peluang ya. Timnas Indonesia sendiri tetap berlaga di Piala Dunia U20 ya, Bang Zainuddin? Belum tahu. Belum tahu. Karena begini, kita masuk di Piala Dunia itu karena kita tuan rumah, bukan karena kualifikasi. Apakah FIFA masih membolehkan kita? Kecuali kalau kita hasil kualifikasi, mungkin saja kemungkinannya masih ada. Tetapi kita bermain di Piala Dunia U20 ini karena kita diberi jatah sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah ya. Ini yang menjadi pertimbangan yang cukup berat ya. Betul. Nah kalau sudah nggak tuan rumah, apakah masih diberi kesempatan? Saya belum tahu. Saya belum bisa jawab itu, Sir. Oke, baik, kita masih menantikannya seperti apa update selanjutnya. Dan tentu saja berharap pasca batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini, sanksi yang nantinya akan diberikan oleh FIFA ini tidak terlalu memberatkan dan membuat semakin terpuruk ya persepak bolaan tanah air. Terima kasih Pak Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI, telah berbagi informasi di Kompas TV, di Breaking News Kompas TV. Dan itu tadi saudara, Breaking News Kompas TV terkait dengan FIFA yang akhirnya memutuskan Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 saudara. Dan informasi lain akan kami lanjutkan atau akan kami hadirkan dalam program selanjutnya. Saya tutup Breaking News Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa.